Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, analisa terbaik saham-saham pilihan Bapak Ibu untuk minggu ini, untuk mulai hari Senin tanggal 21 Juli sampai hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 ya. Jadi ini kita dari alert yang muncul tanggal tersebut, kita pilih 10, lalu dari 10 Bapak Ibu pilih mana yang terbaik, mana yang kira-kira menarik untuk dianalisa, dan kita akan analisa berdasarkan data weekly dan lebih detail ke Wyckoff struktur ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan saham-saham yang bergerak dengan Wyckoff yang baik. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut aja. Ini dia alert yang muncul dari tanggal 21 sampai tanggal 25 untuk tanggal 25, maaf. Ya, maaf untuk tanggal 25 Juli sudah ada aftermarket close-nya nanti ya untuk aftermarket close analysis. Jadi dari tanggal 21 sampai tanggal 24 kita pilih 10 dan 10 ini Bapak Ibu vote di Telegram channel ya. Bapak Ibu vote-nya dari Telegram channel, alertnya dari Telegram bot. Nanti kita analisa menggunakan Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video untuk alert robot hari Kamis, Senin sampai Kamis ya. Jumatnya kita sudah analisa sendiri. Dan karena penutupannya sampai hari Kamis, semuanya saham yang kita vote ini akan kita bahas berdasarkan update hari Jumat. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, untuk singkatnya disclaimer on ya, Bapak Ibu. Trade at your own risk ya, kita tidak bisa request analisa saham karena memang ini pilihan Bapak Ibu semuanya. Oke. Untuk aftermarket close tanggal 25 sudah ada Bapak Ibu, nanti saya masukkan juga di deskripsi video, terutama Bapak Ibu kan ada update tentang IHSG-nya. Jadi Bapak Ibu nonton, nanti kita akan tinjau sedikit saja untuk update IHSG weekly-nya ya Bapak Ibu. Jadi tapi untuk detailnya, kompositnya Bapak Ibu bisa lihat di aftermarket close, linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Ini dia alertnya Bapak Ibu, kita untuk minggu ini saya close-nya agak delay karena tadi ya kemarin ada workshop ya. Jadi memang kalau weekend itu waktu sama keluarga, antar anak ke sini, anak latihan basket, latihan piano, latihan ini, wah gitulah kita ya sebagai orang tua. Harus meluangkan waktu bersama keluarga. Jadi suara yang masuk adalah 201, lebih kecil sedikit dari dari minggu lalu. Di minggu lalu ada 206. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih semua yang sudah memberikan suara ya Bapak Ibu. Terpilih dari 21 vote ini, paling banyak dipilih adalah ESA 43 vote sebanyak 21%, Adaro ada 18% sebanyak 37 suara, Breeze 11% 22 suara, lalu Tower 11% 22 suara, Dewa 10% 21 suara. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan suaranya di ASI. BMTR ini keluar Kompas 100 ya katanya untuk kedepannya. Lalu DSNG, ini DSNG kita sudah punya tutorial trading plan. Kemarin di kelas kita bahasnya ESA ya, kebetulan ini. Dan INKP serta Saratoga ya, Saratoga saya sendiri sudah punya profit ya Bapak Ibu. TOR ini sudah ada votingnya. Oke, kesemuanya lah ya Bapak Ibu, walaupun tidak terpilih DSNG Bapak Ibu nanti bisa ikutin analisa sama weekly-nya, INKP sama Saratoga juga bisa ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan walaupun tidak terpilih Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri nanti. Caranya sama saja ya, tapi kita lebih fokus ke weekly untuk minggu ini. Kemarin ada workshop Bapak Ibu hari Sabtu, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang datang jauh dari kota Kendari datang, ada yang kemudian ya kebetulan satu alma mater sama dia sama saya di ITB, jurusannya juga tapi berbeda, bukan dari geofisika. Datang, kebetulan beliau ada di Abu Dhabi, datang dari Indonesia, udah memang mengincar workshopnya. Bertemu juga akhirnya ya Bapak Ibu, dan luar biasa sekarang ada orang tua yang, Pak anak saya mau ikut, ya udah dia ikut. Oke, semoga ilmu yang kita sharing kemarin bermanfaat untuk batch 40. Tidak ada apapun yang saya sampaikan itu harus diuji ya. Jangan percaya juga yang saya omongkan karena berdasarkan pengalaman saya. Coba uji, lakukan hal serupa diduplikasi. Cara risk management, mengukur risk management, trik-trik menghindari stop loss hunter dan sebagainya ya. Kemarin kita bahasnya untuk tutorial trading plan ESA karena kebetulan penutupan hari Jumat tidak ada yang the best time for buying. Oke, nanti
nanti coba kita buat dah. Setelah ini video ini mungkin nanti akan ada tutorial trading plan untuk teman-teman supaya bisa ingat ya. Oke, untuk minggu depan insya Allah kita bukan minggu depan ya, tanggal 9 Agustus. Jadi minggu depan masih ada acara keluarga saya, menyenangkan hati anak istri lah, ajak jalan-jalan kemana, family time. Nanti tanggal 9 Agustusnya ada workshop. Kalau bikin workshop terus nanti anak komplain, kok ngajar terus katanya. Oke, ada 9 orang ya Bapak Ibu. Kemarin 10 orang saya rasa agak rame, tapi ya tetap semangat saya rasa kemarin. Nah ini untuk 9 Agustus saya akan kirim materialnya next ya Bapak Ibu itu. Oke, sementara level advance ya Bapak Ibu, slotnya tanggal 18 ini tinggal 1 orang, tanggal 19 kita masih buka. Tapi ini baru akan saya tawarkan nanti kepada Bapak Ibu yang batch 41 dan kemarin batch 40, silahkan. Yang kemarin di kelas berminat mengikuti, saya lupa siapa orangnya, nanti hubungi saya. Oke, kita kalau volume price analysis lebih sedikit ya. Dia tidak ditawarkan ke umum, tapi ditawarkan di kelas trading as business. Kita akan bahas secara analisa saham, secara bagaimana cara trading di pasar saham Indonesia secara logik ya. Dan untuk weekly stock analysis ini kita memang lebih ke pendekatan Wyckoff, karena memang Wyckoff ini secara umum berjalan baik di weekly berdasarkan pengalaman saya di pasar saham Indonesia. Oke. Nah, sebelum kita bahas, maka saya coba sharing sedikit materinya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum menerima metode Wyckoff atau baru baca, dan ini saya refreshing sebelum kita bahas. Nanti kira-kira mengacu ke seperti inilah. Untuk Wyckoff sendiri, dia memperkenalkan ada di pasar saham bergerak secara price-nya, bergerak price cycle itu bergerak dari 4 fase katanya. Ada disebut dengan akumulasi, lalu dia ada markup, ada distribusi, ada markdown. Kita beruntung di akumulasi kita ada identifikasi namanya spring. Nanti Bapak Ibu yang ingin paham detail bagaimana ciri-cirinya supaya bisa dapat spring, karena ini spesifik sekali. Kalau kita dapat bisa terbang dia ya, bisa beggar, maka kita pelajari lebih detail. Banyak juga tipe muslihatnya ya di sini. Setelah spring juga kita bisa dapat uptrust, terutama di sini namanya utat ya. Uptrust after distribusi, uptrust harus divalidasi volume, price dan sebagainya, cukup spesifik dia. Nanti setelah itu kita akan mendapatkan the best time for selling. Ya, sebelumnya kita akan mendapatkan the best time for buying, lalu ada second chance to buy, dan biasanya juga kalau setelah distribusi kita akan identifikasi ada the best time for selling. Kalau kita beruntung 80% kita akan mendapatkan kesempatan second chance to sell. Begitu ya, tapi kadang-kadang nggak ada, dia langsung terjun aja ke bawah. Nah, ini kita harus teliti dari price dan volume. Ini struktur harganya ya, struktur price cycle-nya. Nah, kita lihat lebih detail dari Wyckoff. Tadi kita lihat secara umum saja. Jadi Wyckoff itu lebih fokus untuk zona akumulasi dan distribusi. Di situ kita bisa mendeteksi beberapa hukum, mengimplementasikan beberapa hukum Wyckoff. Jadi dia menyatakan bahwa pada fase akumulasi ada beberapa fase yang bisa diikuti, yang bisa kita deteksi. Dan nanti kalau di kelas kita akan lebih detail. Kita bisa tahu apa motif dari composite man, atau motif dari smart money, atau motif dari bandarnya melakukan action terhadap price dan volume. Di fase A kita akan mengenali nama preliminary support, selling climax, auto reaction, secondary test. Udah di sini sebut change of character. Lalu ada fase B, ini adalah hukum cause and effect, hukum ketiga Wyckoff ya. Lalu ada hukum fase C, di mana kita akan mendapatkan spring. Nah, ini ciri-cirinya khusus, dia adalah shake out ya, dia test. Lalu ada fase D, ini trend up di dalam ranging ya. Jadi syaratnya ini kalau kita di dalam trading as basis kita sebut dengan ready to uptrend. Jadi kemarin diperkenalkan juga istilah ready to uptrend-nya di kelas. Jadi setelah itu kita akan mendapatkan the best time for buying, second chance to buy. Itu selesai sudah fase D, maka kita akan lanjutkan ke fase E untuk menuju markup. Oke, itu dia yang akan kita coba melihat di minggu ini. Apakah saham-saham yang Bapak Ibu pilih nanti kita akan memenuhi Wyckoff ini atau tidak. Karena weekly-nya kan valid. Oke, untuk distribusi kita juga sama. Dia akan ada preliminary
supply masuk, terus buying climax, auto reaction, secondary test, ini fase A disebut dengan change of character. Lalu kita kaosnya Bapak Ibu ya, di sini ada utat, kadang-kadang kita ketemu utat, harus divalidasi. Nah, kalau sudah selesai fase B-nya, fase distribusi, maka kita akan ada ciri-ciri spesifik yaitu utat ya, utat upthrust after distribusi. Ini utat, ini upthrust, ini juga upthrust, tapi ini upthrustnya setelah fase B selesai ya. Ini di fase B bisa berbagai ya, beberapa kali ada utat itu biasa. Ya, setelah ini dia akan retest. Lalu kita lihat volume price-nya, fase C. Setelah itu akan ada downtrend di sideway-nya. Kita akan mendapatkan the best time for selling, second chance to sell, lalu dia selesai sudah di sini dan dia akan langsung lanjut ke fase E atau dia markdown. Nah, ini yang kita akan lihat. Siapa tahu saham kita berada di sini atau ISG berada di fase-fase ini. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melihat saham-saham yang terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Ya, nanti kita akan cek sedikit terkait dengan ISG ya. Jadi kita mulai saja. Untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas dulu review composite. Kita lihat dengan weekly-nya terutamanya, VPA Weekly Composite. Ya, jadi di composite kalau kita lihat untuk weekly-nya, dia sinyalnya authorized bullish sign ya. Bapak Ibu di sini authorized bullish sign, volumenya sudah besar mingguan, spread-nya besar, close-nya tinggi. Kalau di weekly tidak ada masalah, dia sudah membentuk uptrend, low, high, high low, higher high. Berarti apa? Dia sudah uptrend, faktanya uptrend. Suka tidak suka ya Bapak Ibu, saya selalu bilang suka nggak suka, karena ada yang tidak suka uptrend karena banyak cash, ada yang suka uptrend karena mau rencana exit ya, sudah lama nyangkut sejak tahun awal 2005 sudah nyangkut sahamnya, pengen keluar. Tapi ini HSG ya. Jadi kita melihat di sini ada sell mother candle, mungkin sudah dilawan, di atas ini juga ada sell mother candle, di atas ini mungkin ada supply. Kita cek dengan VPA weekly VBP composite. Composite ISG ya sudah lewat ya Bapak Ibu ya. Di sini ada sell mother candle, ini juga sudah lewat sepertinya sedikitnya. Cuman kita ini daily VBP weekly composite. Kita lihat weekly dulu. Karena asumsinya wake off-nya main di weekly dan kita sudah end of weekly ya. Dan ini sepertinya memang sudah ya Bapak Ibu, dia crack jebol ke atas, volumenya juga bagus. Saya tidak tahu apakah masih ada supply lagi yang menekan. Kalau di weekly dia faktanya bagus. Lalu apa yang kita lakukan kalau faktanya bagus begini? Kalau dari weekly, karena biasa weekly lebih kuat daripada daily, ya kita lakukan ada let profit run. Nah, kalau dia memang sudah membentuk higher high untuk trend dari bawah, maka untuk melanjutkan dia naik bisa saja dia satu candle atau dia pullback lagi untuk naik ya. Jadi biasa ada disebut dengan retracement. Jadi retracement itu kita siap-siap dia mengambil supply yang menjadi demand ini. Ini disebut dengan supply menjadi demand. Jadi kalau dia turun bisa sampai ke 7.200 yang dijebol, atau ini ada double marubozu. Ya, double maru ini juga adalah demand di sini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat weekly-nya, VPA composite. Kalau dengar-dengar belakang ada suara, abaikan aja. Ya, di sini Bapak Ibu nanti detailnya silakan lihat nonton di aftermarket close ya. Yang saya coba mau mengingatkan di sini kita banyak utang gap. Karena banyak yang menaik, Pak, gap ini kok belum tutup? Ya, saya juga nggak tahu kenapa dia belum tutup. Tapi biasanya dia akan tutup. Ya, masanya saya tidak tahu apakah besok akan tutup, 2 minggu lagi, seminggu akan tutup, 2 minggu akan tutup, setahun lagi dia akan tutup, atau 3 tahun lagi yang tutup, itu nggak tahu ya. Masalah waktu saja ya. Cuma gapnya faktanya biasanya ditutup. Nah, ini kalau kita lihat ada divergensi, sahamnya naik, volumenya turun, tapi saya sudah jelaskan di aftermarket close. Oke, kita lanjut saja untuk pembahasan sahamnya supaya tidak berlama-lama. Saham pertama adalah ESA.
ESA pilihan Bapak dan Ibu, dan kebetulan kemarin di kelas kita bahas untuk tutorial trading plan untuk ESA. Jadi mungkin ada baiknya saya bahas lebih detail ya ESA. Kita lihat ESA ini alertnya kapan ya? ESA alertnya tanggal 24, berarti dia di hari Kamis. Masalahnya di hari Kamis saya tidak buat aftermarket close karena persiapan workshop dan persiapan nonton timnas ya. Lalu kita cek dengan Speedo ESA untuk penutupan terakhir hari Jumat. Lama pula dia. Oke, internetnya agak lama. Untuk penutupan tanggal 25, ESA berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya, Speedo ESA. Dan ini weekly-nya juga sudah valid ya. Ya, weekly-nya juga dia berada di zona grid, artinya secara weekly demand-nya sudah lebih besar daripada supply, tapi belum ekstrim. Dia masih bisa naik lagi nih mudah-mudahan. Lalu kita cek dengan Star ESA, di manakah posisi ESA. ESA untuk end of day tanggal 25 internetnya nih. Oke, lihat di sini Bapak Ibu untuk daily sejak alertnya ESA memang sudah berada di zona grid dan si alert dia sudah bergerak menguat, sementara HSG-nya juga menguat di sini ya. ESA-nya relatif terhadap kompositnya juga menguat. Oke ya. Sementara saya taruh edit basicnya ini menuju zona panik ya, dia tidak menuju fear, dia langsung jatuh saja. Berikutnya kita lihat weekly-nya Star ESA apakah masih bottom. Wow, mantap ESA weekly-nya ya. Jadi acuan ESA juga bisa kita nanti lihat di weekly. Kenapa? Untuk weekly ESA rotasi saham relatif terhadap kompositnya yang weekly yang menguat tadi ya kompositnya. ESA ini bergerak dari panic menuju hope dan kita bisa kategorikan ESA sebagai habis panic terbitlah hope ya Bapak Ibu. Jadi kelihatan bahwa dia memang untuk weekly-nya menguat dari panic terhadap hope, walaupun weekly candle weekly untuk kompositnya juga menguat. Cukup menjanjikan ini, tapi nanti mudah-mudahan daily-nya juga kita masih bisa dapat lah ya. Saya rasa kemarin di tutorial trading plan latihan di kelas juga risk-nya terukur nih. Kita bisa dapat reward risk ratio 2 kali. Oke, lihat VPA monthly untuk ESA. Untuk ESA khusus kita bahas detail. Ini ESA ya Bapak Ibu. Mau kita bilang dia wake off-nya sudah selesai. Asumsi pertama ini mungkin sudah. Tapi nggak tahu ya. Karena ini kalau kita bilang sudah bisa-bisa mirip BRPT. Oke, di sini terpantau ESA ini tidak kemana-mana, dia siklusnya kecil-kecil saja dalam monthly. Walaupun monthly nanti di daily ini siklus wake off nih, market up distribusi, akumulasi, market up distribusi. Nah ini siklus wake off ya, ini besarnya relatif terhadap yang sudah ada. Ini distribusi, marking down. Nah di sini kan waktu itu di sini banyak supply-nya. Begitu ini mengikuti wake off, mau coba mengalahkan wake off besar, ya ini ada supply yang masuk hingga dia turun lagi, wake off-nya kecil, balik lagi ke akumulasi. Sekarang posisi wake off kita bagaimana? Monthly-nya memang belum sempurna, tapi volumenya sudah di atas rata-rata dan warnanya hijau juga. Dia merupakan kalem yang fallout, berarti demand-nya kuat. Oke ya, kita masih menunggu mungkin minggu depan kita bisa mendapatkan monthly yang baik. Jadi, tapi ini dekat-dekat zona weekly lah, demand zone lah. Oke. Jadi kalau tertingginya kita lihat sementara ini all time high-nya ada 1600. Mudah-mudahan bisa lewat siklusnya. Jadi kita beli sekarang risk-nya terukur tuh. Kita lihat VBP monthly ESA. Karena nanti saya punya rencana melakukan evaluasi ESA, kita buat detail. Nanti Bapak Ibu kalau sempat nanti saya buatkan tutorial trading plan untuk ESA ya. Oke, lihat di sini. Ya, ini ada demand-nya Bapak Ibu ya. Jadi demand up di atas, demand di bawah ini aja ada 2. Kalau dia jebol, berarti monthly-nya akan mengejar demand ke bawah ya. Sementara ini adalah demand untuk weekly nanti kalau kita lihat. Kita cek dengan VPA weekly ESA. Ya. Jadi weekly-nya main Bapak Ibu, ini adalah selling climax, auto range, secondary test, marking up. Ini daily ya. Nanti kelihatan di daily. Ini akumulasi dalam beberapa bulan. Ini marking up, distribusi, ada uptrust, ya marking down dia tidak. Kalau di sini dia tidak memberikan second chance to buy,
karena siklusnya kecil di daily. Ini akumulasi lagi, mungkin dia akan naik. Mudah-mudahan akumulasi, karena risk kita di monthly sendiri, kalau di weekly sendiri adalah 510. Jadi kalau tadi di rotasi saham weekly, maka kita lihat memang berada di bottoming. Rotasi saham weekly tadi bottoming. Oke, mudah-mudahan dia bisa close di atas 1000 nanti untuk SI ini kalau kita beli sekarang, lumayan lah. Oke, kita cek dengan VBP weekly ESA untuk memastikan dimension yang saya bilang dimensionnya ada di weekly. Nah, ini dimension weekly ya, Bapak Ibu. Lihat dia panjang. Sebenarnya dimensionnya ada di bawah ini. Dia tes sudah. Sekarang dia bolak-balik karena di sini adalah zona supply and demand. Dia kalau yang ini supply zone-nya, dia mengabsorb supply yang dari sebelah sana yang nyangkut. Sejak tahun 2003 sudah nyangkut dia di sana, akhirnya dites, supply keluarlah. Mudah-mudahan dia bisa tes sekali lagi, karena ini sudah terabsorb, ya dia kuat lagi ke atas melebihi ini. Mungkin sampai 1200 atau 1300 di sini. Nggak tahu juga ya Bapak Ibu. Kalau mau main aman ya mungkin di 1000 ini jual 50%, sisanya lihat profit run. Ke atas ya, nanti di atas jual lagi. Oke, kita lihat VPA. Kita sekarang entry-nya di daily, VPA ESA. Untuk menjelaskan trading plan. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Kita nanti buat trading plan makan apa aja dulu. Ini jelas adalah siklusnya adalah redistribusi. Kan kita tujuan jadi melihat Wyckoff ya. Redistribution. Ya, dia tidak memberikan second chance to sell, dia turun langsung. Ini lihat 1 2 ini ciri-ciri selling climax ya. Kita belajar Wyckoff ya. Selling climax bab ini selling climax. Ciri-cirinya banyak candle turun. Dia auto reaction, secondary test. Dia auto reaction di sini. Ini tes lagi. Oke, mungkin fase A-nya selesai di sini. Oke. Lalu kita akan menemukan yang kecil-kecil. Di sini mungkin fase B lah ya. Fase B, saya nggak tahu. Mungkin ini adalah ya fase C yang nggak kelihatan. Ya fase C nggak kelihatan. Ini mungkin kalau dia break, maka ini menjadi the best time for buying. Oke, ini harusnya jaga atas ya. Jaga atas. Dia harusnya dapat ya. Kalau buat trading plan, dia turun ke bawah buy, turun ke bawah ini buy, turun ke bawah ini buy. Harusnya yang buat tutorial trading plan di sini dia harusnya sudah punya. Saya kayaknya punya ya. Belum kena stop loss karena stop loss ini di mana ya waktu itu? Di sini kok nggak salah. Tapi nggak apa-apa. Ini kita akan revise. Seharusnya tidak perlu di revise, tapi yang mau revise juga nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah mungkin fase D. Lihat sekarang alert kemarin besar cuman ada tune. Lalu dilawan sekarang. Nah ini kalau kemarin membuat tutorial trading plan harusnya di sini. Tapi untuk kali ini ya kondisi yang berbeda, kita akan membuat tutorial trading plan yang lebih kecil dari dia. Kita akan jaga atas ya. Stop loss-nya nanti ini buy on breakout. Breakout lah ya. Itu satu tick di atas 660, maka kita akan 665. Itu kalau break kita pasang jaga atas ya. Lalu jaga bawah nanti kita pakai pivot ya. Jaga bawah, stop loss yang penting kelihatan di mana. 5 50 545 540 berlapis nanti ya. Oke, stop lossnya mulai 550. Target sell on strength nanti kita lihat kalau nggak salah di 9 berapalah ini ya. Di sini ada nih ya. Ini 905 atau berapa nih. Nanti di atas ini dia profit taking. Dari mana dapatnya? Kita lihat ini. Supply-nya masuk, tarik garis ke sana nanti. Itu adalah profit taking. Oke ya, di sini lihat ini juga saat dia sideways. Ini kan sideways ya. Ini sebenarnya ada indikasi trend up. Jadi ada akumulasi saat dia sideways ya. Itu lanjut kita lihat foreign flow. Nanti dia foreign flow-nya juga harus dicek dulu. Dominasi rasio dulu lah ya, biar jelas. Dom ESA. Dominasi rasio ESA untuk tanggal 25. Kalau di sini kita lihat asing dominasinya cuma 3,4%. Kecil sekali ya. Artinya kalaupun nanti asingnya ini net sell atau keluar terus,
terdampak terhadap ESA tidak dominan. Karena memang dia kecil saja dominasi rasionya. Baik tanggal kemarin dari Jumat maupun tanggal dalam 5 hari, dalam 20 hari, dalam 50 hari, dalam 100 hari, dalam 200 hari, dia tidak ada yang lebih dari 10%. Sementara acuan saya kalau dia lebih dari 20% atau 25%, bolehlah kita perkirakan ini. Kalau nanti ternyata asingnya jualan, berarti tidak terlalu dominan dia terhadap jumlah transaksi. Oke, kita cek dengan foreign flow ESA. Nah, ini dia chart foreign flow untuk ESA Industri Indonesia ya, Bapak Ibu. Emitennya Pak Boy Thohir. Jadi kalau kita lihat asingnya keluar terus dan kemarin besar. Kita cek kemarin itu 4,25 miliar asingnya net sale, dalam 5 hari tercatat 29,2 miliar net sale, dalam 20 hari 32,6 miliar net sale, dalam 60 hari 125 miliar net sale, dalam 100 hari 163,9 miliar net sale. Jadi asingnya keluar terus, cuman kita tahu dia tidak dominan. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang kita lakukan nanti dalam trading plan? Bahwa kita tadi jaga atas ya. Kita akan buy on weakness di 260, di 605, di 585. Ini kita gunakan untuk buy on weakness kalau besok saham ESA turun ke 260, kita buy on weakness. Lalu kita di 560 juga akan buy on weakness. Angka apa 560 adalah 560 adalah angka lower downtrend, kita buy di situ, 2 tick di bawahnya stop loss. Risknya kecil ya. Risknya kecil. Mudah-mudahan kalau kena stop loss juga nanti kita buyback lagi. Karena di struktur besar dia ada demand di bawah. Dia mengejar di bawah 400 ini. Ya, risknya kecil ya. Baik. Itu dia aja Bapak Ibu ya. Untuk saham ESA nanti kita akan lanjutkan di tutorial trading plan khusus untuk ESA. Karena kemarin di kelas kita bahas saham ESA. Sekarang kita lanjut saham kedua, yaitu Adaro. Alert Adaro. Adaro ini waktu itu hebohnya dengan buyback ya. Jadi Adaro sama ADMR kita lihat dia alertnya tanggal 10, tanggal 2. Jadi dia freshnya kemarin tanggal 10 Juli. Lalu tanggal 22 kita lihat dengan speedonya. Speedo Adaro. Dia netral. Apakah supply-nya masuk ini ya? Kita lihat weekly-nya. Kalau netral artinya supply dan demand sama kuat untuk penutupan tanggal 25. Kita lihat weekly-nya. Juga netral. Ini perlu berhati-hati. Kalau seingat saya sebelumnya dia grid ya. Artinya ini ada supply masuk nih. Kita harus berhati-hati. Kita lihat dengan star Adaro. Adaro kalau untuk rotasi saham tanggal 25 terpantau memang relatif terhadap komposit yang menguat, dia mulai berbalik arah. Jadi penguatan kemarin setelah dia masuk ke hope, supply-nya masuk. Ini mungkin pullback dulu. Kita lihat weekly-nya, W star Adaro. Alarm tree. Oh, dia berputar-putar di zona panik. Boleh juga kita katakan kalau arahnya masih ke kanan, ini Adaro weekly-nya habis panik terbilang hope juga. Tapi nggak kelihatan pula dia kuatnya ya. Oke lah. Kita lihat dulu dengan VPA monthly Adaro bagaimana struktur alarm tree ini. Ya, dia begini. Jadi memang spesifik sekali ya. Dia kental banget, terasa banget dia memang dikondisikan lah. Jadi wyckoff nya akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Dia tes dulu demand zone di sini, baru dia naik ke atas. Mungkin di all time high ya. Jadi di sini dia tertingginya, dia tes dulu tertingginya, dia turun dulu, dia mau ada aksi korporasi dibuat semacam menjadi spring. Ya, jadi ini utatnya ya. Bam, langsung dia turun. Lalu ada spin off. Dia turun sekarang. Kalau turun sekarang dia kalau dibaca monthly-nya dia ready to membentuk new low. Selagi dia bisa bertahan di atas 1600 aman. Tapi kalau dia turun ke bawah 1600 maka dia akan mengejar lagi demand zone di bawahnya. Pokoknya dulu saya beli di sekitar 600 sampai 900 Adaro. Waktu itu Adaro dan batubara itu dijelek-jelekkan ya. Jadi saya beli borong karena
Saya tahulah nggak mungkin lah secepat itu bisa langsung menggantikan batu bara. Jadi beberapa analis mengatakan batu bara ini adalah bisnis sunset bisnis. Wah, udah sunset. Sudah nggak ada harapan untuk future. Faktanya naik ya. Jadi kalau nanti kalau semacam Adaro ini atau batu bara dijelek-jelekkan, sawit dijelek-jelekkan, disitulah saat masuk. Asal price dan volumenya valid ya gitu. Semakin jelek isunya selama kita mendeteksi ada akumulasi di Wyckoff-nya, buy in. Nah, tapi kan belum ya. Ini orang juga nggak ada yang menjelek-jelekkan batu bara sekarang atau Adaro. Kita lihat VBP monthly Adaro. Kita di mana dimensionnya? Jadi target nanti Bapak Ibu kalau 1600 jebol ya, jadi dia high low, low high, lower low, maka target kita mulai 1200 sampai bawah sinilah. Sampai di sini juga pun untuk yang mid-nya juga bisa ya 1200 ini karena apa? Jelas terpantau di sini ada demand zone. Sebenarnya sampai di bawah ini ya, tapi yang strong mungkin yang low inilah. Jadi nanti kita mainnya di weekly, kita lihat VPA weekly Adaro. Berita atau opini bolehlah bebas-bebas aja, cuman price dan volume nggak bisa bohong. Ini tadi saya bilang dia adanya uptrust after distribution ya. Jadi sebelum dia spin off dia kasih sinyal dulu bahwa dia akan jatuh dalam. Apakah itu terlepas itu dari adanya spin off, ada gap, apakah gapnya tutup? Ya nggak tahu juga. Kalau gap karena spin off saya juga jarang-jarang mengalami. Sekarang kita lihat weekly-nya. Weekly-nya tidak ada sinyal, volumenya besar, spread-nya besar, tapi close-nya low. Dia sempat diangkat, tapi volumenya supply-nya kuman masuk, cuman dia tidak churn ya. Ini yang menyebabkan speedometer kita berada di zona netral ya. Oke, low, high, high, low. Jadi kalau dia close di bawah 1600 ini keluar dulu, bisa keluar dulu dari Adaro karena di bawahnya ada demand zone ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu extreme fear dan buy on weakness pas di demand zone 1200 kalau nggak salah. Atau pandai-pandai lah diatur ya. Jadi kenaikan volume yang ini karena adanya supply masuk nanti terlihat di daily. Kita lihat dengan VBP weekly Adaro alam tree. Nah, nggak kelihatan ini, cuman kita mengetahui di sini ada supply. Supply-nya mengetes support become resistant. Supply-nya masuk, tekan ke bawah. Ini yang menekan dia kemungkinan akan kuat jatuh ke bawah selama 1600 itu tidak jebol. Nah, ini rapi dia ya, Bapak Ibu. Ini ada supply zone di sini, dia tes dulu untuk turun. Ini ada supply zone, dia tes dulu untuk turun. Nah, maka kita harus menunggu nanti di weekly di demand zone week monthly. Tadi kita sudah ceritakan ya. Di mana itu di sini. Nah, ini pakai chart monthly VPP 1200 ini ada demand zone. Mungkin di situ. Sekarang kita lihat VPA Adaro untuk daily. Kalau di daily ini ada gap, dia selling climax dan akumulasi naik ke atas dia turun lagi. Ini sempat jebol ya, bagus. Ini ada alert di sini. Oke. Masih oke sebenarnya. Jadi kalau nanti ini merah ya Bapak Ibu, dia turun. Ini adalah pullback. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Tadi kita punya acuannya untuk weekly di 1600, untuk daily di 1730. Bisa tunggu sampai 1730 bagi yang agresif, stop loss-nya di sini. Tapi kalau yang mau main di weekly di 1600. Mau speedometer monthly dan weekly dia sama, tapi weekly-nya untuk rotasi saham dia berada di zona panic ya. Nah, ini kalau dia main di weekly berarti kita harus sampai bawah. Acuannya saya sih benar ikut 1600 karena kalau close di bawah 1600 dia weekly-nya mandinya juga akan membentuk new low. Dia akan mengejar lagi ke bawah. Tapi sementara ini kita makan dulu apa yang ada. Yang penting dipasang stop loss-nya di bawah 1600. Kalau dia turun ke bawah ini coba buy on weakness. Kalau udah jebol 1600 exit. Itu aja plan-nya ya Bapak Ibu. Karena memang ya nggak tahu juga nih bagaimana nih apakah jadi buyback atau enggak. Faktanya candlenya merah, volumenya kecil, itu saja. Volumenya di bawah rata-rata. Ya kalau candlenya merah, volumenya besar kabur kita gitu makanya. Dan di sini ya di saat dia sideway, ini juga terpantau akumulasi, baru akumulasi ke atas ya. Ini turun ya sebenarnya. Ini akumulasi. Baru dia lanjutkan naik, tetap ada akumulasi.
Oke, kita lihat VBP itu wake off-nya ya Bapak Ibu. Jadi kalau wake off kecilnya di daily, ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi. Mudah-mudahan dia sampai ke atas, target sampai 2400. Kalau mau jual dulu, silakan jual setengah. Lumayan lah. Tapi kalau turun 1600, exit saja menurut saya karena dia akan membentuk new low di monthly. Kita lanjut dengan VBP Adaro untuk yang main daily. VBP Adaro, kita cek dengan VBP-nya. Ya, di bawah ini ada demand ya untuk daily. Ini ada demand sampai di sinilah. Di bawah ini juga masih ada. Ya, jadi kalaupun dia turun, ini ada demand ya untuk daily. Target jual kalau main fast trade ya ini kita ambil. Nah, inilah di atas ini. 2400, 2300 bisa jual. 50% sisanya let profit run. Saya nggak tahu apakah gap ini akan tutup atau tidak. Karena itu kan jelas dia spin off. Oke, sekarang kita lanjut dengan foreign flow-nya PIF Adaro. Jadi PIF Adaro, kalau kita lihat foreign flow untuk Adaro, Alamtree Resources, dia tampaknya distribusi sampai kemudian dalam 5 hari kita lihat ada pembelian sedikit. Memang tidak signifikan ya Bapak Ibu. Kemarin Jumat ada net buy 3,1 miliar, dalam 5 hari tercatat 29,7 miliar asingnya net buy. Tetapi yang acuan kita dalam 20 hari ini dia masih net sell, ada 121,2 miliar asingnya masih net sell. Masih belum kita katakan asingnya bottoming ya. Karena masih net sell. Kalau dalam 20 hari sudah dia net buy, boleh kita confident asingnya punya plan. Paling enggak dalam 1 bulan netnya dia sudah net buy. Dalam 60 hari ada 1,6 triliun asingnya net sell, dalam 1 hari ada 2,1 miliar asingnya net sell. Itu dia foreign flow untuk Alamtree Adaro. Selanjutnya kita lihat alert yang saham yang ketiga yaitu BRIS. BRIS, Bank BRI Syariah ya Bapak Ibu. BRIS ini fresh alertnya tanggal 24, ini hari Kamis berarti ya. Dan tidak ada analisa juga waktu itu. Kita cek dengan Speedo BRIS untuk daily. Speedometernya bagaimana? Speedometer BRIS berada di zona grid, artinya kalau dia di grid, di daily-nya demand-nya terdeteksi lebih besar daripada supply. Kita cek weekly-nya. Speedo BRIS. Untuk weekly juga dia berada di zona grid, artinya mingguannya demand lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BRIS. Rotasi saham BRIS relatif terhadap komposit yang menguat juga hari Jumat ya, kalau nggak salah ya. Dia sudah pindah ke zona grid. Sudah masuk ini. Akhirnya pindah juga ke zona grid. Mudah-mudahan dia mentok-mentok terus kanan. Tapi kalau sudah berbelok crossing, itu tandanya yang mau profit taking bisa. Sementara untuk sektoral, IDX Finance mulai berbalik arah nih relatif terhadap composite ya. Kita lihat dengan weekly-nya. Westar BRIS. Weekly-nya bagaimana? Berikut ini adalah rotasi saham untuk BRIS weekly, penutupan tanggal 25 hari Jumat. Dia berada di zona panic masih, dan berada di segitiga ini masuk kembali dia setelah. Berarti ada demand yang masuk secara weekly terhadap pergerakan komposit. Ini kita bisa sebut sebagai habis panic, terbitlah hope. Akan tetapi kalau kita lihat jarak antar bintangnya tidak terjadi akselerasi, karena juga mungkin kompositnya menguat ya weekly-nya ya, jadi memang tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan next dia tampak ada power yang menguat bergerak dari panic menuju hope, maka kita sebut tadi habis panic terbitlah hope, dan mudah-mudahan sampai ke grid juga weekly-nya. Kita lihat dengan VPA monthly BRIS. Bagaimana monthly-nya? Nah, BRIS ini ya dulu kan habis PPO dia turun dulu. Ini ciri-ciri yang mau naik tinggi. Sekarang dia sempat tinggi sampai ke berapa? 3.000 di bawah 4.000 ya, sekitar di situ di atas ini. 3.900 mungkin. Lalu dia turun lagi dan dia semacam stepping up ya. Jadi dia tidak balik lagi ke demand zone Bapak Ibu. Dia tidak balik lagi ke bawah. Dia membentuk low, high, low di uptrend ya, high low. Ya, karena di sini tampaknya ada supply memang. Di sini serang di upshot.
Kita nanti akan lihat lebih detail di daily, apakah ini marking up, ini apakah distribusi, nanti kalau dia turun ke bawah adalah marking down ya. Kita belum tahu karena di sini masih dalam prosesnya berjalan. Kenapa saya belum tahu? Tidak ada indikasi volume. Ini saja yang membuat saya tidak tahu. Kalau di sini kan wah jelas nih ya. Di sini nggak jelas ya. Ini juga lihat nggak jelas. Memang perlu pergerakannya perlu divalidasi dengan volume. Kalau volumenya seperti ini, saya mau ngomong apa Bapak Ibu? Beda ya, lihat nih. Jadi dia membutuhkan, tapi nggak tahu apakah dia jebol nanti ke atas tiba-tiba ada volume besar, yang kan nggak tahu juga. Sementara ini kita akan bicara data apa yang ada, bahwa volumenya memang di bawah rata-rata untuk monthly-nya. Kita lihat VBP monthly breeze. Ya, jadi catatannya volume ya. Nggak muncul pula. VBP monthly breeze. Volumenya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di supply and demand-nya, ini ada rejection yang besar sekali candle-nya. Ya, ini merah semua berarti banyak yang nyangkut di situ. Dia turun ke bawah. Ini dia saya maksud tadi Bapak Ibu. Dia zona supply and demand di sini. Sekarang sedang bertarung. Kalau dia close di atas berarti dia otomatis demand-nya lebih besar pada supply. Kalau dia turun ke sini berarti supply-nya lebih besar karena membawa harga turun. Lalu di sini kita lihat ada juga zona demand. Di sini juga ada ya ini double rally base rally ya. Jadi ini juga zona demand, ini zona demand yang ini paling bawah. Kalau dia turun bisa mengejar ini atau dia menuju 600. Kalau sudah selesai ya. Karena ini banyak sekali yang nyangkut ini di atas ini kalau kita lihat merah semua. Oke, volumenya untuk di volume price-nya yang belum oke itu menurut saya kita lihat dengan VPA weekly breeze. Wah, untuk weekly bisa nggak kita bahas ya? Kalau weekly agak berbahaya ya analisanya. Karena pertama volumenya rata-rata saja. Dia ini adalah akumulasi. Ini adalah marking up. Ini mungkin preliminary supply. Supply-nya masuk dulu. Mungkin ini buying climax. Di sini nggak kelihatan uptrust-nya. Tapi kelihatannya di sini adalah ini kalau Bapak Ibu nggak setuju boleh-boleh saja ya. Kalau bagi yang nyangkut mungkin nggak setuju. Bahwa ini disebut dengan the best time for selling. Kita lihat validasi dengan volumenya. Baru di sini dia tes. Dua ini juga ini volumenya besar ya. Warna cyan berarti dia climax fall down, berarti supply-nya besar. Lalu dia naik ke atas memberikan, berarti dia sudah memberikan second chance to sell. Ini adalah kesempatan untuk kita exit sekarang sebenarnya. Kalau kita cek harusnya ini supply zone di atasnya. Oke, ini coba naik ke atas. Trennya volumenya up ya. Price-nya up. Sepakat ya Bapak Ibu, dia harganya naik. Kita lihat volumenya. Ya. Ya itu faktanya ya. Bapak Ibu, volumenya trennya down. Kecuali dia naik ke atas dipaksakan untuk mengabsorb supply. Nah, untuk itu apa ya? Udah belum ya? Untuk itu kita lihat dulu supply-nya, supply demand dengan VBP weekly breeze. Apakah ada supply di sana yang mau dikejar ya untuk dikeluarin? Aduh, mak nggak kelihatan pula. Yang pasti ini mungkin nih. Kalau ini tarik ke sana, ya sudah dites dengan ini. Saya nggak tahu apakah dites sekali lagi. Kan ini sudah dites sekali lagi. Nanti kalau ini candlenya merah, wah itu dia polanya memang turun, diangkat lagi karena menghabisin supply, turun lagi, menghabisin supply. Karena di sini banyak yang nyangkut nih. Merah semua tuh. Oke, turun ke sini. Kalau dia turun lagi membentuk lebih low dari 2000, ya valid lah dia menjadi marking down. Karena the best time for selling, ini second chance to sell. Ini kesempatan ketiga untuk menjual ya. Ya itu, kita ketemu punya dimension di bawah, mungkin dia akan mengejar dimension ini. Di harga 1800 sampai 1400. Kita lihat dengan VPA breeze. Ya, susah juga ya Bapak Ibu, ini apakah harus sell on strength? Alertnya di sini ya kemarin ya, dia break, dia turun dulu. Kalau di alertnya low high high low high. Jadi kalau di trend kita lihat volume saja, price saja, ini adalah low, ini high, high low, higher high. Setiap ada gap dia tutup ya, setiap ada gap dia tutup. Lalu dia bentuk high low di mana? Di sini apakah sini high low? Ini higher high. Dia break. Lalu dia coba turun.
Kalau yang mau sell on strength ya tunggu di sini atau tunggu di sana. Ya, ya, soalnya ini kalaupun dia lewat dari sini ada penahan ini, ya. Nanggung ini polanya. Jadi dia polanya turun, naik. Ini cocok untuk nge-swing ya, Bapak Ibu. Nanti beli lagi di bawah, jual lagi di atas. Kecuali ada volume yang signifikan. Jadi kalau untuk dia naik tinggi, volumenya memang harus signifikannya ini besar, ya. Ya ini naiknya nggak besar pula nih. Dia sudah terlanjur naik. Dia cenderung trend down ini saat ini. Nah, dari sinilah ya. Ini flat-flat saja sementara volumenya naik signifikan. Lalu apa kesimpulannya? Mungkin cocok bagi yang mau sell on strength. Kalau di atas ada supply. Itu satu. Kedua, kalau mau beli lebih bagus tunggu di bawah lah. Ya. Kalau lihat mandinya kan begitu ceritanya ya, Bapak Ibu. Kecuali ada volume yang luar biasa di mandinya. Kita lihat dengan VBP Breeze. Iya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu suka nggak? Suka lagi kalau saya ngomong terus, Pak Roy kok suka ngomong suka nggak suka? Karena ada yang suka, karena ada yang nggak. Ini ada supply. Faktanya begitu. Ini ada supply. Ya ini besar, ini tarik aja ke sini. Dia harus tes dulu. Saat dia naik, ini orang yang nyangkut di sini tiba-tiba turun, ini akan coba keluar. Jadi ini cocok untuk nge-swing nih. Saham ini beli di bawah, jual di atas, beli di bawah sini. Nah, saatnya jual di atas 3.000 ke atas nih. Yang punya saham di 3.000 ke atas tentu nggak suka hatinya. Kalau saya sarankan, udah kita exit sebelum yang nyangkut exit gitu. Oke, kita lanjut dengan foreign flow untuk Breeze. Berikut ini chart foreign flow untuk Breeze. Nah, ketika masuk ke foreign flow, ini ceritanya berbeda ya, Bapak Ibu. Kita lihat memang asingnya sampai sehari ada net buy besar, sementara dari Desember sampai April dia bottoming di April, kelihatan mulai ada akumulasi besar. Terus naik ke atas, hari Jumat kemarin asingnya net buy 21 miliar. Dalam 5 hari ada 120,5 miliar asingnya net buy. Dalam 20 hari ada 469,7 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 1, triliun net buy. Dalam 100 hari ada 1 triliun asingnya net buy. Nah, faktanya memang asingnya net buy akumulasi, cuman kita harus cek asingnya dominan atau tidak. Breeze. Kalau asingnya cukup besar, besar. Selama ini mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, ini saya belum pernah menemukan asing yang dominan. Nah, ini kita lihat untuk saham Breeze. Untuk satu harinya asingnya 33%, boleh dikatakan ini asingnya dominan. Lalu dalam 5 hari juga 30-an%, dalam 20 hari 39%, dalam 50 hari 33%. Boleh kita katakan asingnya dominan sampai 50 hari. Ya, karena besar ya. Oke, jadi menurut saya sih kalau mau follow asing di Breeze mungkin bisa. Kalau sudah punya net profit run saja, yang mau profit taking nanti lihat ada rejection nggak di supply. Selama asingnya terus net buy mungkin kuat kali ini ya. Siklusnya kuat untuk asingnya. Karena kan kalau kita lihat di sini asingnya ada siklus-siklusnya nih. Sejak April net terus dia faktanya. Karena asingnya juga di atas 30%, follow foreign flow aja lah ya. Saya punya juga, saya biarin ini. Oke. Kita lanjut untuk saham yang lainnya. Saham keempat adalah TOWR. Kemarin di kelas workshop trading SBC juga sempat kita bahas juga TOWR. Langsung saja ketemu chart weekly-nya. Di weekly-nya dia mengatakan, wah ini the best time for buying. Tapi akan kita bahas lah dari awal untuk TOWR ya Bapak Ibu. Langkah pertama kita cek alertnya. TOWR ini sudah dipantau ketika sudah diposting. TOWR ini the best time habis panik terbitlah hope ya. Ada dibahas. Kita lihat alert TOWR. Di sini alertnya ya tanggal 8, itu fresh dia tanggal 8 Juli. Tetapi sebentar kita cek di Telegram channelnya. Ya, di sini kita cek lah TOWR. Yang kita monitor tuh kapan ya? Ya, nggak ada pula di sini. Habis rotasi saham TOWR di posting, tapi nggak apa-apa lah ya, nanti kelamaan pula lihat tuh. Oke, sekitar sebelumnya, di mana informasi waktu itu di Jarum Group
akan red issue atau akan apalah aksi korporasi. Forexnya ada tanggal 8 Juli, kita cek dengan Speedo TOWR. Grup Jarum Korporasi sekarang memang aktif. Untuk speedometer dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star TOWR. Rotasi, maaf ya, weekly dulu, weekly Speedo TOWR. Weekly-nya juga berada di zona green. Jadi daily dia demand-nya lebih besar daripada supply. Dan weekly-nya untuk TOWR dia demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek tadi kembali Star TOWR. Star-nya TOWR sudah berada di zona grid. Dulu waktu itu saya posting di sini Bapak Ibu. Pantau TOWR karena habis panik terbitlah hope ya. Saya posting di Telegram channel. Jadi kalau sudah naik ke atas ke sana ya sudah tinggi. Tapi nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan kasih pullback lagi. Kita lihat weekly-nya, W-Star TOWR. Atau dia bermain di weekly. Kemarin kita lihat the best time for buying untuk weekly. Rotasi saham weekly, langsung melesat sudah di hope. Mudah-mudahan minggu depan dia sudah masuk ke grid. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah punya nih. Oke, kita cek dengan VPA monthly TOWR. Kita lihat Wyckoff-nya. Wyckoff-nya ini dia semacam bottoming ya Bapak Ibu. Ini adalah satu cycle. Marking up, distribusi, marking down. Oke, weekly-nya ya. Jadi ini marking up, distribusi, marking down. Ini adalah head-nya, ini adalah shoulder-nya. The best time for selling, second chance to sell. Dia turun ke bawah. Dia akan tes lagi demand zone-nya. Dia masuk sekarang, selling climax, authorization secondary test. Di sinyal monthly-nya mantap. Ada sinyal VPA namanya strength in returning after downtrend. Jadi dia mengatakan ini adalah downtrend sejak tahun 2001. Oh ini luar biasa nih, pandemik dia nggak jatuh ya. 2001, selling climax, bottoming ya. Dan di sini volumenya meningkat. Kita masih ada seminggu lagi. Dia strength in after downtrend, volumenya besar, menambah kekuatan, authorized bullish sign, volumenya besar ya. Bagus semua sinyalnya. Ya, low high, low higher high. Sudah nanti weekly-nya bagus juga. Jadi siklusnya mudah-mudahan dia menjalani siklus baru. Ya, apakah dia akan mampu membentuk all-time high baru, mengalahkan Wyckoff ini. Atau target trading plan kita cukup sampai 1.300. Kita lihat nanti di daily-nya. Faktanya masih bisa berjalan lagi nih. Volumenya sudah di atas rata-rata. Dan candle-nya masih bisa close sampai nanti akhir bulan. VBP monthly TOWR. Nah, di sini kita tahu ada supply karena dia head and shoulder. Maka kalau Bapak Ibu di sini adalah bottoming-nya, dia ke atas 1100 bisa target, tapi saya sih cenderung lebih suka buat trading plan-nya lebih tinggi yaitu di 1300. Kenapa? Ini kalau ini adalah head, ini adalah shoulder. Mudah-mudahan dia ngetes di sini. Karena ini supply-nya sell border candle, dia turun belum dites ya. Kalau di sini kita jual, ya dia masih perlu ngetes atas lagi. Nah, di sini kita jual 1300. Ini head, ini shoulder. Mudah-mudahan nanti nggak tahu berapa bulan dia nanti akan sampai 1300. Lumayan ya. Kalau 1300 sampai beggar juga itu. Oke. Ya. Sambil naikkan stop loss kalau begitu. Kita lihat dengan VPA weekly TOWR. Lebih detail nanti kita turun ke TOWR. The best time for buying. Oke, kita lihat. Ini adalah marking down dari Wyckoff-nya Bapak Ibu. Ciri-cirinya ya dia selalu membentuk new low, lower low, lower low, lower low, ini lower low. Oke, dia naik ke atas dan kemarin juga di kelas sudah dibahas juga ya, dia ready to uptrend. Sekarang ini adalah low high. Ini adalah high low. Ini high, ini sekarang dia bentuk high high. Jadi di sini dia sudah break untuk weekly-nya, dia menjadi the best time for buying weekly. Nanti dia akan turun memberikan second chance to buy. Jadi kalau nanti TOWR ini turun ke bawah, itu adalah kesempatan kita untuk buy. Tinggal masalahnya bagaimana risk reward rasionya ya. Ini sudah naik ya Bapak Ibu.
sudah uptrend dengan banyaknya warna hijau, berarti dia ada claimant follow up, demand-nya besar, trennya juga ini ya. Jadi Bapak Ibu juga lihat ini saat dia sideways, trennya juga naik nih. Jadi follow ini yang bikin dia tidak bohong. Oke, jadi kalau yang belum punya doanya ya turun dulu, pullback untuk dapat diskon. Kalau yang sudah punya dia naik ke atas. Kalau saya sih mudah-mudahan dia turun dulu, paling nggak minimum ngetes 630. Karena saya akan pasang order di sini. Ini ada resistance, become support. Effort to rise bullish sign, volumenya sangat besar, bagus. Spreadnya lebar, bagus. Close-nya tinggi, bagus. Trennya juga immediate trend sudah. Tinggal major sama minor ya. Jadi dalam 5 candle dia sudah up ke atas. Volume juga ini saya suka ya, bentuk kayak gini. Ini ciri-ciri dia tidak terjadi sesuatu, langsung berubah trennya. Kita lanjut dengan VBP weekly tower. Oke. Ya Pak, di atas ada supply, nggak apa-apa. Ini kan supply memang sebelumnya ini adalah demand zone, baru dijebol, demand become supply. Saat ini menjadi supply. Jadi ini harus di-absorb, mungkin dia kena dulu baru dia turun ya. Mungkin dia cucuk dulu ke atas, ada supply-nya keluar, dia turun lagi, baru naik lagi. Supaya kita tetap mendapat low high, high low, higher high, dia turun dulu untuk high low, baru naik lagi untuk higher high. Pattern ini harus ada. Target jual tadi boleh di atas ini 1300, yang mau jual di 1150, lihat reward risk ratio-nya. Tapi 1300 ya. Kita lihat dengan VPA TOWR. Saya sudah masuk. Oke. Naik. Sekarang dia TOWR sinyalnya tidak ada. Lalu di bawah rata-rata, spreadnya di bawah rata-rata. Candle terakhir ya. Candle terakhir merah Pak, berbahaya nggak? Kalau dia merah, volumenya turun, ya baguslah di bawah rata-rata. Tapi kalau dia merah, volumenya tinggi, wah itu gawat ini ya. Jadi dua candle terakhir merah, dua candle terakhir juga ini di bawah rata-rata. Jadi kita masih berharap TOWR-nya ini turun sampai 630 dan sampai berapa nih? 600 lah. Sampai bawah ini malah. Ya, turun sampai bawah sini untuk naik lagi ke atas. Jadi kalau pullback ini kita atur nih. Jaga bawah, jaga atas, yang stop loss-nya swing sudah di sini boleh. Ini kan sudah jebol. Swing di sini boleh. Yang di sini berarti agresif, yang di sini konservatif. Kenapa di sini? Karena dia jebol ini. Kita cari di antara yang dijebol, cari swing-nya. Berarti di sini. Oke. Agresif di mana? Ya di candle hijau ini. Kemarin ada yang tanya kepada saya dan dia kena stop loss saham apa ya? Dia kena stop loss karena cara menaikkan stop loss trailingnya nggak pas. Oke ya, kita lihat VBP TOWR untuk melihat buy on weakness kita di mana nih kalau pakai daily. Kan doanya kalau yang belum punya dia akan turun. Dia tertahan kenapa? Di sini ada supply. Ini tertahan nih. Kalau turun ke bawah ini tadi 620, 630 terutama sampai bawah ini ada demand. Mudah-mudahan dia turun, mantul, naik ke atas. Jadi low, high, high, low, high, 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 low, naik lagi ke atas ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti buat trading plan Bapak Ibu, atau yang ini stop loss-nya tergantung profil masing-masing. Kalau yang agresif di sini, yang konservatif di bawah. Kita lanjut dengan foreign flow untuk TOWR. Dengan perintah PIF TOWR, bagaimana asingnya? Berikut ini ada chart foreign flow untuk Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Dia ada gudang garam di belakangnya. Sementara ini kalau dari Juli sahamnya naik tapi asingnya turun. Kita cek hari Jumat asingnya net sale 2,8 miliar dalam 5 hari. Tercatat akumulasi 12,4 miliar dalam 20 hari ada 53,7 miliar net sale. Dalam 60 hari ada 166,8 miliar asingnya net sale, dalam 100 hari ada 117 miliar asingnya net sale. Bapak Ibu bisa lihat di awal Oktober ini di sini kita diberitakan adanya gudang garam untuk right issue atau apa, dan asingnya keluar ya, asingnya keluar. Ini asingnya keluar, lalu setelah itu sahamnya terus naik, asingnya keluar terus. Mau bisa jadi asingnya memang tidak dominan, bisa cek sendiri nanti ya. Oke, berikutnya kita lanjut. Saham Dewa.
alert Dewa. Tadi ada kira-kira 21 suara yang memilih saham Dewa. Dewa ini alertnya tanggal 21. Kita cek dengan Speedo Dewa. Speedometer Dewa di hari Jumat dia berada di zona grid untuk daily, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat Speedo Dewa untuk weekly. Untuk weekly juga berada di zona grid, artinya untuk data weekly demand-nya lebih besar daripada supply untuk Dewa ya. Kita cek dengan rotasi saham Star Dewa terhadap komposit yang bergerak positif. Dewanya masuk ke zona hope, sementara energinya jatuh ke zona panic. Oke, kita lihat begitu. Relatif terhadap pergerakan komposit, kita cek dengan VPA, weekly Star Dewa. Berarti dia outperform. Star Dewa. Oh, weekly-nya kok nggak ada ya? Harusnya ada nih. Nanti saya perbaiki ya, Bapak Ibu. Harusnya weekly-nya ada. Kita cek dengan VPA lah, mancing. Nanti ini catatan saya, Dewa harus saya buka nih. Nggak tahu nanti Dewa ini masuk Kompas 100 atau enggak. Ya, nanti ada perubahan Kompas 100 nih di bulan Agustus. Toba keluar katanya. BMTR juga keluar. Kita cek dengan volume price untuk Dewa. Monthly. Wow. Dewa ini luar biasa nih saham-saham Dewa. Pergerakannya bisa diidentifikasi dengan Wyckoff nggak ya? Saya nggak tahu juga. Tapi faktanya dia memang mentok di 50. Lalu mulai ada pergerakan. Mulai jebol di sini. Kita katakan mungkin monthly-nya the best time for buying untuk monthly. Maka dia akan memberikan second chance to buy. Setelah itu udah naik, selesai sudah. Karena ini ada akumulasinya sejak tahun 2022, kalau pakai chart mandi baru dia lihat forward line. Mungkin ini markup-nya. Apakah dia akan membentuk Wyckoff struktur besar? Ya, kalau beli sekarang udah ketinggian mau lihat ini. Dan saya nggak punya pula ya, Bapak Ibu. Mungkin ada transformasi atau apa ini. Karena dia berbeda, pattern-nya berbeda. Pasti ada satu perubahan. Dan lihat volumenya, memang terjadi perbedaan dengan sebelumnya. Kita lihat dengan VPA Weekly. VBP-nya bagaimana ya? VBP monthly Dewa. Saya nggak pegang pula Dewa. Jadi nggak memonitor pula. Wih, dia all time high. Kalau dari tahun 2014 ya, nggak tahu sebelumnya. Di sini demand-nya jauh sekali di bawah. Mau mengejar tidak rasional ini Bapak Ibu. Yang punya Dewa hanya satu saja yang bisa dilakukan menurut saya. Bahwa let profit run. Ya, let profit run Dewa ini. Dalam 1 bulan dia naiknya 21%. VPA weekly Dewa. Kita turun ke weekly. Apakah ada pattern? Nah, berjalannya smooth ya. Oke, sinyalnya weekly-nya rise bullish sign. F4 rise to bullish sign, volumenya tinggi, spread-nya juga bagus, close-nya tinggi, trennya sudah up semua untuk weekly. Ini adalah akumulasinya, ya ini the best time for buying monthly, second chance to buy sekarang naik. Apa yang dilakukan kalau Bapak Ibu punya weekly? Punya Dewa untuk weekly, karena ini sudah jebol ya, ini membentuk higher high. Ini kemarin ditanyakan di kelas. Kalau bentuk higher high, saatnya dinaikkan stop loss. Kalau dulu kan berarti stop loss-nya di swing low sekarang. Di sini. Begitu dia naik, ini kan di break. Di antara break ini, cari swing low-nya. Berarti di sini stop loss sekarang untuk weekly. Oke, sementara kita lihat memang ada perubahan volume ya. Oke, itu ya. Jadi weekly-nya mengatakan kita sudah bisa menaikkan stop loss di weekly. Kalau belum, kita lihat VBP weekly Dewa. Wyckoff-nya berada di struktur marking up. Belum terdeteksi buying climax, belum terdeteksi apa-apa, let profit run. Nanti kalau udah terdeteksi buying climax, udah bisa sell on strength. Belum terdeteksi dia naik ke atas. Oke, dia naik ke atas terus, ya let profit run lah. Dalam 1 minggu dia naik 16% ini. Kita cek dengan VPA Dewa. Ya, di daily kelihatan nggak terlalu ini. Kalau di weekly tadi kelihatan bagus ya. Dia sekarang break, berarti stop loss-nya naiknya, ya ini Bapak Ibu cek di sini.
Saat dia break pas di sini, stop lossnya naiknya masih di sini ya, di sini. Sekarang belum naik. Ya, sekarang belum naik. Karena kan naiknya pas di sini, sekarang dia naik ke atas, belum saatnya naik nih Bapak Ibu. Dia pullback dulu, dia naik ke atas baru. Kalaupun dia sudah break ke atas, berarti naiknya ke swing low ini. Ini sekarang ada divergensi, hati-hati ya. Sahamnya naik ya, tapi volumenya turun. Ini divergensi ya. Ini berarti biarkan stop loss di sini, kita nggak tahu apakah dia akan turun dulu, lalu dia naik membentuk head and shoulder. Di sini ada uptrust, tapi dia tidak divalidasi dengan down bar. Dia tunggu close merah di bawah ini. Ya, ada yang bilang ini ada sinyal stepping out. Dia harus validasi di candle merah, nggak validasi dia naik lagi ke atas. Cuman ini dari volume price dia ke atas, volumenya. Ya, volumenya kecil. Kalau dia turun pullback, volume kecil nggak apa-apa. Tapi kalau dia naik ke atas, volume kecil itu yang berbahaya. Dia dipaksa naik. Kita lanjut dengan foreign flow. Jadi kesimpulan untuk Dewa, Bapak Ibu, stop loss dinaikkan. Kalau yang belum, yang sudah berarti tadi naikannya dicari sendiri trading view. Ini dia. Atau mau yang agresif di 2 tick 171 boleh, tapi kalau di sini mungkin 160 berapa lah ini. Atau 171 kurang 2 tick juga boleh ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat foreign flow untuk Dewa. Saya nggak monitor pula nih Dewa nih. Oke, berikut ini chart foreign flow untuk Dewa Dharma Hendwaya Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya kemarin net buy 11,4 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 10,9 miliar. Tetapi ini Bapak Ibu, dalam 20 hari asingnya tercatat net sell 66,7 miliar. Jadi sempat keluar besar. Dalam 60 hari ada sisa tercatat net buy 36,4 miliar, dalam 1 hari ada 3,8 miliar net buy. Jadi cukup fluktuatif juga. Ini ya asingnya di saham Dewa ini, dan volatilitasnya termasuk tinggi juga di daily, walaupun tadi kita lihat di monthly dia up terus ya. Ini tinggal let profit run saja, riding the wave. Kalau ini kita ride the wave ya, kita tunggangi aja sinyal-sinyalnya, apa pergerakan saham. Selagi dia tidak warning atau selalu membentuk new higher high, let profit run. Oke, itu pesan saya untuk saham Dewa. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk weekly stock analysis. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan buat tutorial trading plan untuk ESA, menjelaskan apa yang dijelaskan di kelas bagi peserta workshop trading as a business, supaya ingatlah apa yang dilakukan. Oke, sampai bertemu di lain analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like.